Oke, mari kita lanjut alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah Xiaoyan bersedia bertarung dengan Wang Chen, seluruh stadion segera bersorak saat mereka melihat Xiaoyan melangkah maju ke tengah arena. Wang Chen memandang Xiaoyan yang perlahan berjalan mendekat dan berkata, "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu pergi dari sini." Xiaoyan hanya tersenyum, mengepalkan tinjunya dan Douji segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih tebal ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikan kata-katanya. "Aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung papeli musim semi kuning." Segera tubuh Wang Chen bergetar, dia berubah menjadi pelangi hitam. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menusuk 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantung Xiaoyan. Suara dentang logam terdengar ketika penguasa energi muncul di belakang Xiaoyan dan bertabrakan dengan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya sia-sia. Douji warna hitam yang menempel di belatinya berubah menjadi 2 ular piton hitam besar dengan keras masuk ke arah kepala Xiaoyan. Teng, tinju Xiaoyan yang terbuat dari angin membawa ledakan sonik menghantam dan menghancurkannya. Setelah menghancurkan ular piton energi besar, pada saat yang sama, penguasa energi menebas. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. "Kamu hanya biasa saja." Wajah Xiaoyan menunjukkan senyuman saat dia menepang penguasa energi di bahunya. "Ini hanya pemanasan, tidak perlu berbicara begitu sombong." Lidah marah Wang Chen menjelati belatinya. Douji yang seperti tinta hitam pekat keluar dari tubuhnya melesat ke langit. Pada saat ini, aura Wang Chen sudah bisa dianggap sebagai setengah langkah Doujong. "Setengah langkah level Doujong ya?" Xiaoyan bergumam, dia menyipitkan matanya. Orang ini memang agak merepotkan. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Yang terbaik adalah dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Tubuh Wang Chen bergerak dan kekuatan korosif di permukaan tubuhnya menyebabkan solokan panjang muncul di tanah. Tarian belati mengikis tulang. Segera Wang Chen melintas. Dalam sekejap dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke seluruh sekitar Xiaoyan. Mata Xiaoyan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam teknik kelas tinggi. Penguasa hitam di tangannya juga bergerak, membentuk banyak bayangan sepenuhnya menutupi tubuhnya. 6 penguasa mengeliri tubuh. Peng, peng, peng. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus terdengar. Setelah bayangan penguasa energi menghilang, aura kuat segera meledak dari tubuh Xiaoyan, menghancurkan cahaya hitam yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Penguasa energi sekali lagi muncul, nyala api yang tak biasa dengan cepat terkumpul di ujungnya. 6 penguasa mengeliri tubuh 6 api bersama. Segera penguasa energi menebas. Pada saat yang sama, Xiaoyan diam-diam menyalurkan gumpalan api hijau giok pada penguasa energi sebelum akhirnya menembak ke arah Wang Chen. Tang Ying, Mu Qingluan, bahkan Peng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka saat melihat aura Xiaoyan yang meledak. Orang ini sebenarnya adalah Douzong. Di kursi penonton, Lin Yan juga menatap punggung Xiaoyan dengan tatapan tertegun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan berani menerima tantangan Wang Chen di depan umum. Sementara itu, di arena, keganasan di wajah Wang Chen menjadi jauh lebih kaku ketika menghadapi penguasa energi Xiaoyan. Perasaan bahaya yang kuat secara samar-samar menyebar dari dalam hatinya. Menggertakkan giginya, dia menghirup udara nafas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Buluh darah kecil di kulitnya tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia sudah berlumuran darah. Salah satu teknik terkuat dari pavilion musim semi kuning. Keterampilan darah musim semi kuning. Pada saat yang sama, energi hitam pekat keluar dari tubuhnya. Bau busuk menyebar dari tangan kanannya ketika dia berteriak. Tangan mayat busuk musim semi kuning. Tangan hitam segera bertabrakan dengan penguasa energi, menimbulkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik kontak di mana keduanya terbentuk. Itu seperti badai yang menyapu. Area kayu perak langsung berubah menjadi lubang besar. Pecahan kayu berterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, sosok manusia menembak mundur. Itu segera menghantam arena membentuk jurang yang panjang hampir 100 meter.
Seluruh stadion sunyi senyap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tampak tumpul pada saat mereka melihat sosok hitam pekat yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen memuntahkan seteguk darah saat dia berjuang untuk berdiri. Namun ketika dia akan menggerakkan doucinya, gelombang rasa sakit yang membakar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api Jaugyok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya. Mata Wang Chen segera menyusut ketika dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta perlahan menghilang, sosok Xiaoyan perlahan muncul. Matanya yang tajam melirik ke arah Wang Chen yang masih memiliki sisa napas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Chuan Junje. Bagus, bocah, kamu benar-benar mengejutkan Douzon ini. Huang Chuan Junje perlahan berdiri, suaranya mengungkapkan niat membunuh dan kemarahan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Huang Chuan Junje dan berkata, "Aku telah memenuhi perjanjian, selamat tinggal." Xiaoyan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Namun, tepat ketika Xiaoyan berbalik, suara batuk yang berisi tawa keras terdengar. "Tunggu!" Langkah Xiaoyan terhenti dan menoleh Wang Chen yang susah payah untuk berdiri. "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Wang Chen terbatuk dan memuntahkan seteguk darah lagi. Senyum puas muncul di wajahnya. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan maju ke level Douzong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kamu mendapatkan hasil maksimal dari kolam darah surgawi. Bukankah kamu tidak setuju, Xiaoyan?" Tawa buas Wang Chen membuat seluruh stadion menjadi gempar. Banyak mata yang tak terhitung jumlahnya merasa tidak percaya. Xiaoyan yang memiliki dendam dengan Papillon angin petir? Bukankah ini mengantarkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini sebenarnya adalah Xiaoyan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke sini. Itu sebenarnya dia, tidak heran. Tanpa diduga, keberaniannya telah mencapai tingkat yang begitu besar. Sepertinya dia benar-benar tidak memperdulikan Papillon angin petir milikku. Ada sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Penting selalu benar-benar berharap untuk dapat bertukar pukulan dengannya. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Junje yang lainnya di kursi VIP juga melihat kebisikan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Feng Junje dan Jian Junje di samping juga sama terkejutnya. Tatapan mereka sedikit aneh saat mengamati Xiaoyan, namun mereka tidak mengatakan apapun. Sementara, Huang Chen Junje tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Jari Lei Junje dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat dia berbalik menatap Fei Tian. "Fei Tian, apakah dia itu Xiaoyan?" Fei Tian buru-buru berdiri saat ini. Wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Junje lebih dari sekali karena masalah dengan Xiaoyan. Mengepalkan tangannya, dia mengambil 2 langkah ke depan. Matanya menyeramkan beralih pada Xiaoyan di arena. "Bocah, lepaskan benda yang ada di wajahmu." Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius saat menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh api surgawi. Ketika mereka saling bertukar serangan saat di pegunungan mata surgawi. Pada saat yang sama, Lin Yan bergegas mendekati Xiaoyan. Memegang tombak panjang di tangannya, wajah serius saat dia berkata, "Apakah kamu ingin keluar?" Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya, mengingat kekuatan mereka berdua. Kesempatan mereka melarikan diri sangatlah rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. "Serahkan saja padaku." Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia langsung tertawa dengan suara dingin sambil tangannya meraih benda yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. "Mengapa? Kepala Papillon Fei Tian, apakah kamu berencana menyerangku lagi hari ini?" Wajah Fei Tian menjadi gelap ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang telah terpatri dalam ingatannya. Petir bergema saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia melihat tubuh Feng Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangannya. Cahaya petir berkelip di kakinya, tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiaoyan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan sikap seperti hantu.
cakar tangannya yang ditutupi oleh petir dengan keras menembus dada Xiaoyan. Namun, sangat disayangkan tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan, tangan Fei Tian bergetar dan bayangan hancur. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin menatap Xiaoyan yang tergantung di udara. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Tidak heran kamu begitu sombong. Papilion angin petir biasa saja. Mereka menghususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulan mereka untuk menindas orang lain. Tatapan Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat ke arah Lei Junjie yang tanpa ekspresi di kursi VIP. Kata-kata Xiaoyan langsung menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang yang bertanya-tanya apakah kepala Xiaoyan terbentur oleh sesuatu. Namun, beberapa individu yang lebih pintar melontarkan pujian diam-diam di dalam hati mereka. Bocah ini benar-benar licik. Jian Junjie tertawa pelan sebelum melirik Lei Junjie di sampingnya. Tidak perlu memainkan trik ini di depanku. Tidak perlu bagiku bertindak untuk menangkapmu. Lei Junjie menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Dengan Fei Tian di depan bertindak, secara alami Lei Junjie tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Papilium Angin Petir. Jika Fei Tian gagal, masih ada Ketua Papilium Barat, Ketua Papilium Selatan. Xiaoyan tertawa. Bocah nakal, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang sulit seperti itu. Papilium Barat dan Selatan tidak akan ikut campur dalam masalah Papilium Utara. Kepala Papilium Angin Petir Barat tertawa terbahak-bahak dari kursi VIP. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Setelah berjuang sejenak, ekspres kejam akhirnya muncul di wajahnya. Xiaoyan telah menyebabkan Papilium Angin Petir Utara kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan melepaskan Xiaoyan hari ini. Segera, kekuatan yang agung perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepala saat melihat Fei Tian bersiap menyerang lagi. Tatapannya terangkat saat dia melihat di kejauhan, akhirnya berhenti di depan Feng Junjie. Apakah orang ini dapat dipercaya seperti yang disebutkan oleh gurunya? Segera, dia menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Feng Junjie, diri kecil ini menginginkanmu untuk melihat sesuatu. Feng Junjie terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara padanya. Dia segera tersenyum dan berkata, Anak kecil, masalah ini adalah antara kamu dengan Papilium Angin Petir, dan sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Xiaoyan tersenyum. Dia kemudian melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yalou dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Feng Junjie. Feng Junjie mengerutkan alisnya ketika dia melihat benda hitam pekat terbang ke arahnya. Setelah menangkapnya, dia perlahan membuka tangannya. Sebuah cincin hitam pekat yang sangat akrab tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajahnya perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam. Setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Kedua matanya perlahan tertutup dan suara lembut perlahan terdengar. Tidak ada yang boleh menyentuh orang ini. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulutnya. Dia belum pernah melihat Feng Junjie yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan. Dia memahami dengan jelas apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Junjie. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh Papilium Angin Petir. Kemudian, dia teringat apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketika mereka berada di wilayah pegunungan mata surga. Seorang murid dari teman lama. Di kursi VIP, Lei Junjie akhirnya perlahan pulih. Feng Junjie, apa maksudmu dengan ini? Feng Junjie, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik. Jian Junjie di samping juga terkejut karena ini. Dia buru-buru berkata dengan lembut. Mata Feng Junjie akhirnya terbuka lagi. Tidak ada satupun kata yang terucap. Sebaliknya, pandangannya menatap lurus ke arah Xiaoyan berdiri. Kamu dan dia, apa hubungan kalian? Xiaoyan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menengkupkan kedua tangannya. Suaranya membawa kebanggaan. Guru dan murid. Feng Junjie sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Ada kebaikan dalam tatapannya. Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar, namun kamu perlu memberiku bukti. Xiaoyan tersenyum. Dia mengelurkan tangannya dan menunjuk segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Bonciling flame. Mata Feng Junjie terkejut ketika dia melihat nyala api kecil ini.
Saat itu, jika nyala api ini tidak ada saat dia berada dalam kondisi kritis, kemungkinan besar saat ini dia tidak akan ada. Feng Jinjie perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya serak ketika dia berkata, "Orang tua, kamu telah membuatku sulit menemukanmu selama ini." Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Jinjie. Tampaknya teman baik ini yang dibicarakan oleh gurunya terus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Feng Jinjie. Feng Jinjie melambaikan tangannya dan tertawa pelan. "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku dengan cara ini. Aku dipanggil Feng Xian. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggapku sebagai gurumu di masa depan." Xiaoyan juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti saat buru-buru menyapanya dengan hormat. Murid dari seorang teman lama menyapa Feng Lao. Feng Jinjie tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia kemudian berkata, "Salahkan masalah hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya tertuju pada wajah dingin Lei Junjie. "Lei Junjie, aku bisa menyerah padamu dengan masalah lain hari ini. Namun, pavilion angin petir tidak dapat menyentuh Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion." Lei Junjie mengerutkan kening. Cengkraman tangannya pada kursi perlahan diperketat. Feng Jinjie adalah orang terkenal paling lama di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, kekuatan Feng Jinjie harusnya menjadi yang terbesar di antara keempat Daozun. Kemudian, dia perlahan menghirup udara. "Feng Jinjie, Xiaoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir milik pavilion angin petirku. Bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir." Kata-kata Lei Junjie terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temui di luar dataran tengah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mempelajarinya secara diam-diam? Selain itu, tubuh ilusi 3000 petir telah diambil kembali oleh Fei Tian. Aku pikir dia harus menyadari hal ini. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian langsung tenggelam. Namun dia tidak berani menyerang secara sembarangan kali ini. Feng Jinjie berada di samping Xiaoyan. Adu argumen sekali lagi terdengar antara Lei Junjie dan Feng Jinjie. Karena masalah ini pada awalnya dimulai Xiaoyan dengan Fei Tian, Lei Junjie menyarankan agar mereka bertarung. Namun Feng Jinjie tidak setuju karena kesenjangan senioritas antara Xiaoyan dan Fei Tian terlalu jauh. Pada akhirnya, Yan Junjie mengusulkan seseorang generasi muda dari pavilion angin petir untuk bertarung dengan Xiaoyan. Tentu yang dimaksud Yan Junjie adalah Feng Qing'er. Lei Junjie akhirnya setuju dengan syarat bahwa Xiaoyan tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Jika Xiaoyan kalah, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Namun jika dia menang, dendam antara Xiaoyan dan pavilion angin petir akan terselesaikan. Sementara Feng Jinjie ragu-ragu, Feng Qing'er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki arena. Suara jernih yang membawa keangkuhan perlahan terdengar. "Feng Qing'er dari pavilion angin petir, Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini?" Mata Xiaoyan segera tertuju pada tubuh Feng Qing'er. Dia hanya tersenyum, keangkuhan juga muncul di dalam hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Jinjie. Terlebih lagi, dia adalah murid Yao Lao. Paling tidak, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan wajah di depan teman lamanya ini. "Aku menerima tantanganmu."